Jadi hari ini saya akan belanja masalah di 4 titik dan juga akan hadir di acara Maulid Nabi. Memang saya sudah seperti yang saya sampaikan berulang kali, udah nggak tahu lagi waktu untuk liburan, dan ya walaupun debat kemarin juga memakan pikiran, tetapi hari ini saya udah keliling lagi. Dan menurut saya respon publik, saya juga cek tadi ketika menyampaikan bersama masyarakat, banyak masyarakat yang mengapresiasi apa yang pada debat semalam. Pak, di sini kan terkait KJP lansia juga tadi konsumen juga ada air bersih gitu ya Pak. Jadi problem utamanya hampir di semua daerah kelihatan banget kalau pendataan urusan KJP, baik itu KJP aja maupun untuk lansia, terlihat sekarang ini memang kelihatan ada masalah, sehingga perlu ada penanganan yang serius terhadap data-data yang ada. Sedangkan kalau di sini ada dua persoalan lain yang serius, yaitu urusan air bersih yang belum, pipanya udah ada tapi air bersihnya belum masuk, maka itu harus segera dilakukan. Yang tidak kalah pentingnya adalah untuk penggusuran. Dulu pernah mau digusur, tetapi Mas Anies sudah menerbitkan Pergubnya 979 tahun 2022, dan kalau saya melihat yang begini, karena RT yang dulu mau digusur juga sudah terbentuk, sehingga pemerintahan pada tingkat paling bawah juga sudah terjadi, kami akan lanjutkan apa yang menjadi kebijakannya Mas Anies. Dan kalau perlu jangan hanya Pergub tapi dibuatkan perda supaya lebih mengikat lah gitu ya. Untuk terkait lansianya sendiri Pak. Jadi kalau lansia kan pertanyaannya apakah lansia itu boleh nggak menerima hal yang lain seperti PKH dan sebagainya. Dalam aturan main perundang-undangan boleh, bahkan yang menerima 2 kali 3 kali ada. Tapi kalau melihat di sini persoalan yang utama yang untuk lansia aja belum terima, bahkan ada yang tadi umur 74, kondisi juga mohon maaf kurang mampu, belum menerima, artinya pendataannya buruk, kurang baik. Harus dilakukan perbaikan untuk itu, ya. Ya harus didata ulang karena banyak sekali yang usianya udah sampai 74. Kondisinya ibu-ibu tadi, nenek-nenek tadi memang memprihatinkan, nggak dapat. Mas Pram, sedikit penegasan tadi terkait debat, Mas Pram. Warga tadi cerita nggak cuma nonton tapi juga nikmatin gitu, artinya ada substansi yang ditangkap. Ya mereka banyak yang bersorak-sorai, mungkin karena bersimpati dan juga awalnya menduga saya underdog kan begitu. Tapi dalam debat kemarin banyak pesan yang akhirnya diterima secara clear oleh warga masyarakat. Ya. Terkait misalnya paslon lain kemarin di closing statementnya kan mau bikin kartu tuh Pak Pram. Mungkin kalau dari Pak Pram dan juga Bang Dul sendiri. Ya sebenarnya yang kartunya udah terlalu banyak banget ya. Ada lansia, KJP, sehat, macam-macam, bahkan untuk PKH. Yang paling penting adalah pendataan yang benar dan memang berhak untuk menerima. Saya khawatir kalau kartunya terlalu banyak malah nggak diterima, karena memang size atau volume untuk digunakan yang bersifat sosial di anggaran pendapatan daerah kan tidak terlalu besar juga, sehingga harus realistis menurut saya. Yang sempat kemarin disampaikan sama Mas Pram itu itu yang aspirasi jaringan asmara itu bagaimana untuk RT RW? Jadi kami membuat jaringan asmara itu, apa yang menjadi problem di semua daerah itu bagian dari kami belanja masalah. Kan nggak semuanya saya pasti bisa datengin, tapi mereka juga dibuka ruang untuk menyampaikan secara tertulis, dan kami sudah mengedarkan formnya ke RT RW. Sekarang ini kurang lebih sudah 1.200 lebih masukan yang sudah kami tabulasi, kami data. Itu yang kemudian nanti juga menjadi bagian ketika kami harus membuat kebijakan di Balai Kota. Itu sama juga dengan masih di dalam aplikasi Jaki atau beda. Kalau Jaki itu untuk tenaga kerja. Kalau ini memang bagaimana pemerintah daerah itu mengetahui problem utama di masyarakatnya, kemudian membuat kebijakan berdasarkan itu. Seperti yang saya belanja masalah inilah, kurang lebih sama deh, ya. Baik, terima kasih.